Oke, teman-teman lanjut ya. Jadi tadi setelah kita membuat buku besar tersebut, maka akan terbentuk neraca saldo sementara seperti ini, teman-teman ya. Ini menjadi dasar kita untuk membuat laporan laba rugi. Kemudian setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi. Jadi di sini formatnya ada seperti ini, tetap seperti ini teman-teman ya. Neraca saldo per 31 Januari 2015. Kemudian kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini beda ya, laporan laba rugi teman-teman ya. Laporan laba rugi. Rugi. Jadi di sini yang masuk adalah akun pendapatan, pendapatan jasa, kemudian adalah beban. Beban ya. Oke. Jadi di sini berapa akun pendapatannya? Jadi akun pendapatan jasa senilai 1.500.000 teman-teman ya. Ini senilai 1.500.000. Sebentar. Oke, kemudian kita masukkan beban-beban yang ada di sini teman-teman ya. Ada beban gaji, beban-beban yang lain juga. Nah, ini akan mengurangi pendapatan kita sehingga nanti akan terbentuk laba atau rugi. Berapa totalnya? Sebentar kita masukkan. Oke, ini ya, saya copy. Yep. Nah, totalnya di sini teman-teman ya. Total beban kita masukkan di sebelah sini. Sama dengan sama. Oke, ketemu teman-teman ya. Jadi dari proses bisnis yang kita lakukan selama 1 bulan, kita dapat melihat ini ya, berapa laba atau ruginya. Jadi sini adalah laba teman-teman ya. Oke, sebentar. 1.500 dikurangi dengan 670. Oke, seperti ini teman-teman untuk laporan laba rugi. Nah, jadi dari proses transaksi yang terjadi dari tanggal 5 tadi sampai tanggal 28 kalau tidak salah. Nah, kita dapat membuat laporan laba rugi seperti ini teman-teman ya. Jadi perusahaan Permata Sengkaling memperoleh laba dalam proses kegiatan bisnisnya selama periode Januari 2015. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, apa komponen dari laporan perubahan ekuitas ini? Adalah modal awal ditambah dengan laba dari perusahaan, kemudian akan dikurangi dengan FRIPE teman-teman ya. Oke, di sini laporan perubahan modal teman-teman atau perubahan ekuitas. Perubahan modal. Oke. Pertama kita tulis modal awal per Januari ya. Modal awal senilai 3 juta. Kemudian akan ditambah dengan nilai laba teman-teman ya. Nanti kalau hasilnya adalah rugi, maka ini mengurangi modal teman-teman ya. Berapa nilai labanya teman-teman? Nilainya adalah 830. 830. Oke, ini modal kita yang baru teman ya. Total kemudian akan dikurangi dengan 5 teman-teman ya. Pengambilan pribadi senilai 50.000 ya. Tuh 23. Nah, sama dengan 3 juta ini dikurangi dengan 50.000. Oke, karena pengambilan pribadi yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi nilai ekuitas kita teman-teman ya, atau nilai modal kita. Oke, 3 juta. Oke, 3 juta 780. Oke teman-teman ya. Lanjut terakhir adalah kita akan buat neraca teman-teman ya. Nah, ini adalah proses terakhir.
Untuk arus kas kita tidak pelajari di pertemuan kali ini. Apa ada komponen neraca teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini. Pertama ada kas. Kemudian piutang. Kita lihat di neraca saldo sementara teman-teman ya. Ada kas, ada piutang, ada peralatan, kas senilai 5.700.000 teman-teman ya. Oke, kas senilai 5.700.000. Tuh 23. Tuh 2. Sebentar. Saya buatkan dulu rumusnya. Oke, 5.700.000. Oke, 5.700.000. Kemudian ada piutang teman-teman ya. Ada piutang sebentar. Piutang senilai 350.000. Ada piutang 350.000. Tuh 23. Oke, kemudian yang termasuk di debit dulu teman-teman ya. Kas, modal, peralatan, perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan. Oke, saya copy. Peralatan dan perlengkapan senilai 650 sama 200.000. Oke. Ini komponen teman-teman ya. Kemudian di sisi pasifannya atau di sisi kreditnya ada modal. Modal yang tadi di sini teman-teman ya, yang di laporan perubahan modal 3.780, bukan yang modal di neraca sementara 3.780 tuh 23. Oke, selanjutnya masuk lagi hutang 3.120. 3.120 tuh berarti ya. Oke. Itu ya sepertinya teman-teman ya. Mari kita lihat apa dia sudah benar. Oke, balance teman-teman ya. Total oke. 6.900.000 teman-teman ya. Jadi ini adalah neraca kita per 31 Januari 2015 teman-teman. Oke, sebentar ya saya hapus. Nah, jadi ini proses akhir kita teman-teman. Kita sudah berhasil menyusun mulai dari jurnal umum, kemudian buku besar yang sudah kita pakai di sini tadi ya. Kita buat di sini, kemudian ini buku besar dalam bentuk setelah jadinya. Nah, kemudian ini neraca saldo dari buku besar yang kita buat tadi. Kemudian ada laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi teman-teman ya. Setelah itu adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan terakhir adalah neraca teman-teman. Jadi sudah tuntas pembahasan kita mengenai proses pembuatan laporan keuangan di dalam perusahaan jasa. Nah, prosesnya sama seperti yang saya sampaikan di sini teman-teman. Ada transaksi ekonomi, kemudian jurnal umum, masuk ke buku besar, neraca. Nah, karena kita belum berbicara mengenai penyesuaian, nah jadi kita tidak buat jurnal penyesuaian teman-teman ya. Nanti kita akan buat di pertemuan berikutnya. Kemudian ada neraca akhir. Nah, neraca akhir ini menghasilkan laporan keuangan teman-teman, yang seperti saya sampaikan tadi ada laporan laba rugi dan neraca untuk sementara ini kita buat, dan laporan perubahan ekuitas. Untuk arus kas mungkin kita akan buat di pertemuan berikutnya, dan CALK ya. Oke, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.